Kita berikan terima kasih dulu kepada Sedap UI yang mempersembahkan Zoom kuliah tamu mata kuliah pengantar kewirausahaan dan kewirausahaan pada hari ini dengan topik merajut cita menjadikan Indonesia pusat pangan gluten free, sharing pengalaman dari PT Ladang 5 Ladang Sehat Indonesia ya eh, untuk mengembangkan dalam rangka mengembangkan berbagai produk pangannya yang berbasis singkong di Indonesia. Dosen tamu yang hadir pada hari ini adalah Ibu Anissa Pratiwi. Beliau itu adalah eh, Marketing Director PT Ladang Sehat Indonesia. Ya, selamat datang Ibu Anissa. Sudah hadir hari ini. Selamat datang, selamat siang Mas Halo Adi, Ibu, apa siang kabar Ibu? teman-teman semua, Ya, baik. baik Ibu. Yang Eh, Hari ini kita kedatangan partisipasi kurang lebih ada 90 mahasiswa nih Ibu para TV. Saya panggilnya Ibu Anissa ya, Ibu Anissa. Ya, sebelum kita mulai sedikit saya mau sampaikan juga bahwa hari ini kita akan adakan kuliah di mana kuliah dosen tamu ini akan berdurasi kurang lebih 2,5 jam hingga kurang lebih jam 16.30. Di awal kita akan dengarkan cerita tentang bagaimana pengalaman eh, Ladang Lima mengembangkan produknya oleh Ibu Anissa. Kemudian setelah itu kita akan adakan pertanyaan atau tanya jawab ya. Nah, kita berharap nih dapat banyak insight dari Ibu Anissa nih, ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja persilakan Ibu Anissa untuk memulai. Silakan Ibu Anissa. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya. Saya diundang oleh Bu Dewi. Ini juga mentor saya di ukmindonesia.id. Kemudian terima kasih Mas Adi atas Pak Adi atas pembukaannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar Bu. Oh gitu. Oke, sebelum saya mulai, saya kebetulan tadi ada highlightnya merajut cinta membuat Indonesia menjadi pangan gluten free ya. Nah, saya tuh pengen tahu dulu apakah sebelumnya siapa yang sudah paham mengenai apa itu apa itu gluten free gitu. Mungkin boleh ini aja kasih jempolnya gitu di view-nya atau di komen boleh. Pengen tahu saya. Sudah ngerti belum? Oh, banyak yang belum ngerti berarti ya Mas Adi ya. Saya lihat ini banyak yang belum ngerti sih di reaksinya. Ya, mungkin mereka masih malu-malu Bu Anissa. Oh, Silakan. oke. Kalau memang produk yang tidak menggunakan tepung, wah, ini bagus banget. Ini kalau yang berhasil apa perlu dikasih hadiah dari ladang lima? Oke deh, kalau pada nggak ngerti, apakah yang udah pernah mengkonsumsi ladang lima? Jangan-jangan makan makan produk ladang lima, tapi nggak ngerti kalau itu gluten free. Apakah ada yang sudah mencoba produk ladang lima sebelumnya? Saya pengen tahu nih. Ayo, ada yang sudah pernah? Produk yang tidak menggunakan tepung itu tadi satu orang yang menjawab. Apakah sudah ada yang pernah ini? Ih, oh belum pernah semua ya. Luar biasa nih. Berarti waktunya saya melakukan branding di 90 partisipan di sini ya. Jadi belum pernah ada yang makan produk ladang lima ya, Mas Adi ya. Mas Adi pernah nyobain nggak? Saya kayaknya pernah deh dulu, tapi Oh gitu. cuma nyicipin baru sedikit. Oh, ya udah nanti nanti kita mesti kolaborasi lagi nih supaya nanti saya kasih icip-icip nih. Oke, saya mulai share aja kalau gitu ya, biar lebih paham produk ladang lima itu produk apa. Apakah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Nah, kalau sekarang saya mau nanya nih, saya coba ngetes ombak nih ya, teman-teman aktif apa enggak. Kalau ini tahu nggak ini produk apa? Tahu nggak ini tanaman apa? Ada yang tahu nggak? Yang dibawa sama bapak-bapak ini tanaman apa? King Kong. Maaf, salah. Singkong. Ayo, Mas Adi bener nih. Yang lain Iya. Oh, udah nih. ada yang tahu nggak? Banyak yang nggak tahu juga ya.
Udah mulai taunya ini kelihatannya. Oke, saya mau lihat di chat. Singkong, singkong, singkong. Oh, masih ada ya singkong? Masih ada yang makan singkong nggak? Kalau gitu pertanyaan berikutnya masih ada yang makan singkong nggak di rumah? Nggak ada. Nggak, sebentar ada yang jawab. Aku makan singkong. Oh, aku makan singkong keripik ya. Jarang, Bu. Oke, makan olahannya. Oke. Ya, 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 ya. Singkong goreng masih ya? Masih ada yang nongkrong di UI gitu sambil makan singkong goreng masih ada ya? Luar Ada Bu, biasa. biasanya di gorengan itu ada, singkong goreng Oh, masih ada. Ya. oh masih oh ya 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 masih pada beli gorengan yang singkong goreng. Oke, sebentar. Saya nge-charge laptop sebentar ya Mas. Sebentar. Nah, oke. Jadi saya mau cerita sharing session aja ya. Jadi kebetulan saya bukan dosen juga. Saya memang beberapa kali mengajar. Perkenalkan nama saya Anissa Pratiwi. Saya berbisnis sudah 13 tahun. Sebelumnya bisnis saya itu adalah creative agency seperti itu dan kemudian akhirnya karena membuat creative agency biasanya kita terbiasa apa namanya eh, memproduksi untuk orang lain sebuah konten iklan dan strategi marketing. Saat ini kita lebih memilih akhirnya untuk membuat produk sendiri, jadi itu cikal bakalnya. Masih kelihatan ya preview produk saya. Ini presentasinya ada Masih, 5. masih Bu Anissa. Nah, soal di tempat saya. Oke. Benar ya Mas, kok di saya nggak kelihatan soal. Oke, nah sekarang kelihatan ya. Jadi ini saya mau ceritain tentang story behind-nya gitu. Kelihatan ya Mas Adi ya? Oke, jadi sebenarnya itu dulu itu cerita di balik ini semua adalah ketika tahun 2013 itu, waktu tadi yang saya ceritain, apa namanya, waktu kami punya bisnis yang namanya Creative Agency, mungkin teman-teman di sini itu adalah nanti kepengen kerja di agency atau bikin agency gitu ya, agency iklan, kita tuh kepikiran gitu, kenapa nggak kita itu bikin produk yang saat itu karena saya itu early mom juga, bikin produk yang ramah anak gitu. Dan kalau bisa produknya itu menggunakan pangan lokal gitu. Akhirnya melalui research kecil-kecilan kita saat itu kita tuh mikir ya apa ya, kebetulan saya ada di Surabaya di Jawa Timur. Kita tuh melihat gitu apa ya kira-kira di Jawa Timur nih yang punya potensi untuk dikembangkan jadi sebuah produk makanan yang tentunya ramah buat anak-anak gitu. Nah, kebetulan salah satunya tuh singkong melimpah di Jawa Timur. Itu dulu awal desain thinkingnya kita seperti itu. Nah, sebenarnya di riset lain pun sebenarnya itu kalau teman-teman ngerti ya, ternyata Indonesia itu termasuk salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia gitu ya. Ini saya dapat riset, saya belum belum Iya, masukkan riset terbaru. Ini adalah riset terakhir di tahun 2000. dosen MK lu. Riset terakhir di tahun 2021 itu bahwa volume gandum yang diimpor kita aja nilainya sudah sekian miliar gitu ya, gandum yang dimasukkan ke Indonesia. Dan ternyata Indonesia itu termasuk pengimpor gandum terbesar di dunia ya, hanya di bukan hanya besar di Indonesia tapi di dunia gitu. Sedih banget ya. Jadi apa yang kita makan selama ini seperti yang teman-teman tadi pagi mungkin sarapan apa namanya roti tawar gitu ya. Itu terus habis itu ada yang sarapan apa ya? Kalau bubur ayam bukan nggak dari tepung. Semuanya jajan basah gitu ya, jajan-jajanan gitu ya. Itu semuanya mengandung apa namanya mengandung gandum yang dimana itu adalah hasil dari import-impor tepung di Indonesia gitu. Nah, padahal secara faktanya Indonesia itu ternyata penghasil singkong, penghasil bahan pangan lokal, umbi-umbian, salah satu yang terbesar di dunia juga. Sekarang sudah masuk ke juara kelima gitu di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu negara tropis yang dimana kita tuh cuma punya Jadi kaki mana ganti jadi muka gue bisa nggak?
Ya, maaf ya. Ini kebanyakan request lu. Ini glamor. Saya kayaknya ada yang bocor nih, Mas. Ya, ada yang Kenapa bocor. dia? Admin seleb boleh bantu. Saya dijadikan host biar saya bisa unmute yang bocor ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Boleh saya lanjut ya? Nah, itu tadi ternyata memang apa namanya? Dulu itu sebenarnya di tahun 2005 di tahun 2005 ketika impor gandum itu masuk begitu banyaknya, apa namanya? Di Indonesia tuh kita sudah mencanangkan bahwa kalau bisa ada sekian persen bahan pangan lokal yang diproduksi di dalam produksi snack-snack di Indonesia kayak gitu. Nah, akhirnya dicanangkannya itu banyak masuk. Waktu itu tumbuhlah namanya tepung singkong, tepung mokaf gitu. Waktu 2005 penemunya ada dosen dan doktor dari Universitas Jember. Dia menemukan fermentasi dari singkong, tepung tepung singkong, yaitu jadi tepung mokaf namanya, modified cassava flour. Cuma karena di saat itu pemerintah itu mencanangkan bahwa pengganti terigunya itu adalah tepung yang harus lebih murah daripada harga gandum, maka banyak perusahaan-perusahaan yang telah tutup gitu karena dia melakukan positioningnya itu adalah oh iya ini tepung substitut terigu yang which is itu jadi lebih murah. Nah, sebenarnya enam pangan lokal pengganti beras saat ini pemerintah fokuskan tuh juga ada singkong, jagung, pisang, kentang, talas, dan sagu. Dan teman-teman kalau populer ke luar negeri gitu ya ngomongnya raurut gitu ya. Itu sebenarnya produk Indonesia gitu ya. Porang itu nggak tumbuh, konjak. Jadi teman-teman kebetulan saya habis pulang pameran dari Paris dan di situ ada noodle konjak, terus habis itu lagi apa lagi low kalori pakai konjak dan segala macam tuh dari porang. Yang which is porang tuh tumbuhnya di Indonesia salah satunya yang paling banyak, termasuk singkong gitu. Jadi kalau teman-teman lihat itu singkong, porang, sagu, semua panganan itu tuh apa namanya bebas gluten. Kenapa? Karena gluten itu adalah protein yang terkandung di dalam sesuatu hal yang berbiji-bijian seperti gandum. Paling banyak ada di dalam yang gandum atau wheat gitu ya. Jadi selama itu bukan gandum, selama itu bukan eh, apa turunannya gandum, dia tuh sebenarnya gluten free dan itu semua ada di Indonesia. Nah, ide bisnisnya tuh apa ya? Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang kelak akan membuat sebuah bisnis itu harus berangkat dari design thinking yang saya sampaikan tadi gitu. Idea apa sih? Kenapa sih kok harus ladang lima gitu? Yang pertama waktu itu kita angkat adalah singkongnya banyak di Jawa Timur. Penyerapannya kalau tidak singkong itu dipakai buat apa namanya jadi keripik, tadi teman-teman digoreng gitu kan. Dia nggak punya nilai value ke depannya anak-anak muda kayak teman-teman, apalagi nanti generasi alfa, anak-anak kita itu nggak akan makan lagi singkong rebus singkong yang cuma digoreng gitu ya. Jadi memang singkong yang sekarang tumbuh melimpah di Indonesia ini harus ada penyerapannya gitu. Dan habis gitu, nah ini yang kedua adalah ini panganan asli Indonesia gitu ya. Apa namanya panganan asli Indonesia, dia tumbuhnya di Indonesia, dibudidayakan di Indonesia, bahkan tanpa pestisida dia bisa tumbuh. Singkong ini bisa tumbuh di mana aja tanpa perlu bantuan pemupukan yang macam-macam. Dan kemudian idenya kita singkong ini harus diinovasikan supaya menambahkan added value gitu. Itu yang apa namanya ingin kita sampaikan dalam membuat produk ini gitu. Nah, akhirnya apa? Setelah kita melakukan riset bahwa ternyata banyak produk singkong melimpah di Jawa Timur, kemudian apa namanya dia juga asli Indonesia, dia punya manfaat. Akhirnya kita membuat sebuah brand experience gitu ya. Kita bikin value proposition kalau kita sebutnya seperti itu. Nah, pertama kali itu apa? Ketika saat itu kita membuat sebuah produk, itu sekitar 12 tahun yang lalu itu cukup berdarah-darah. Ngomongin gluten free itu nggak ada yang ngerti. Apalagi, maaf, waktu itu saya berjualan tuh, kamu beli tepung yuk, tepung yang untuk menggantikan penggunaan terigu. Atau tepung yang memang ini mendukung ketahanan pangan di Indonesia dengan visi misi kita mendukung ketahanan pangan. Tuh nggak ada yang peduli 10-11 tahun yang lalu gitu. Dan orang mikir, oke deh, aku bisa mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Tapi kalau aku beli tepung yang harganya lebih mahal sama terigu, untungnya buat aku apa gitu kan? Sehingga itu menjadi obstacle atau tantangan kita saat itu ketika kita menjual produk.
ladang lima. Karena saat itu kita jualannya tepung, singkong, tepung modified cassava atau tepung mokas ladang lima yang dia bisa mensubstitut terigu dan mendukung ketahanan pangan Indonesia saat itu ya. Namun akhirnya kita belajar, kayaknya kita nggak bisa nih hanya menjual, mendukung ketahanan pangan Indonesia. Harus ada sebuah pasar yang memang membutuhkan produk ini. Maka dari itu kita mengangkat value dari brand Ladang Lima. Kita membuat sebuah produk yang kita spesifikasikan tepung serbaguna dan produk dapur dan memberikan experience kepada orang-orang yang akan membeli kita dengan menggunakan brand Ladang Lima yang juga bebas gluten. Kamu juga turut mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sehingga positioning barunya adalah, oh iya ini adalah produk yang dia memang bebas gluten. Seperti itu. Nah, jadi dari akhirnya kita ngelahirin dari storytelling seperti itu, bahwa produk ini ada karena kita tuh punya mimpi bisa mendukung ketahanan pangan Indonesia, kita bikin sebuah brand proposition seperti itu. Yaitu adalah Ladang Lima adalah pioner atau pelopor produk gluten free pertama di Indonesia yang menggunakan singkong sebagai bahan utamanya. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan petani lokal, singkong segar yang kami olah menjadi produk seperti tepung, cookies, pasta, dan juga noodle. Nah, selain itu tidak hanya bebas gluten, produk Ladang Lima juga diolah tanpa menggunakan pewanis, pewarna, perisa sintetis sehingga aman digunakan seluruh keluarga Indonesia. Jadi itu adalah brand proposition yang kita bangun untuk kita bisa masuk ke pasar di Indonesia. Seperti itu. Jadi itu adalah cerita awalnya. Nah, kenapa sih kita itu namanya ladang lima gitu ya? Nah, namanya ladang lima ini ketika teman-teman nanti membangun sebuah bisnis gitu ya, dan mencari sebuah nama, nama itu harus menjadi sebuah brand promise gitu ya. Jadi adalah janji kita kepada customer. Nah, jadi brand promise-nya itu apa? Oh iya, ladang lima itu adalah komitmen kami membawa lima manfaat atau bring five goodness. Apa sih five goodness-nya? Itu yang pertama jelas dia itu gluten free gitu ya. Karena dia itu start dari sebuah produk gluten free. Kemudian source of nutrient, dia itu adalah sumber dari nutrisi-nutrisi. Jadi setiap produk ladang lima selain dia pasti gluten free, dia itu pasti banyak akan nutrisinya. Kemudian kita natural, gitu ya. Natural apa? Kita sebisa mungkin tidak menggunakan pewarna perisa sintetis, gitu. Yang keempat, tanpa tambahan MSG, dan yang kelima, tanpa perisa. Jadi, kenapa namanya ladang lima? Ini juga sebuah insight dan idea buat teman-teman in the next, in the future, kalau mau bikin bisnis itu sudah dipikirkan, gitu. Ketika saya bilang ladang lima itu, ladang adalah tempat di mana singkong tumbuh, dan ladang itu dia bukan kebun, dia nggak butuh pelayanan khusus, maintenance khusus, dia bisa ditumbuh di mana aja. Dan lima itu adalah bentuk promise kami kepada customer-customer kita. Gitu. Jadi tadi ya teman-teman ketika dalam membuat sebuah bisnis yang mau berangkat dari storytelling, teman-teman harus tahu design thinkingnya sampai jadi brand promise-nya seperti apa. Nah, kemudian dari seperti itu akhirnya kita juga bikin namanya branding brand canvas seperti itu. Nah, tadi kita punya propose dan impact ya. Kita punya propose dan impact-nya kita itu adalah produk sehat yang berbasis pangan lokal yang mendukung ketahanan pangan Indonesia. Itu yang pengen kita sampaikan ke seluruh orang. Ketika kamu beli ini, kamu tuh nggak cuma beli produk sehat bebas gluten loh, tapi kamu juga beli manfaat bahwa kamu mendukung ketahanan pangan Indonesia gitu. Terus kita bangun creating story-nya. Story itu biasanya banyak kita taruh di belakang kemasan kita. Mungkin kalau teman-teman nanti ketemu produk Ladang Lima ada di beberapa store gitu ya. Kita sudah masuk di beberapa MT store juga, di Ranch Market, di Super Indo, di Indomart Point, seperti itu. Kalian teman-teman bisa lihat di belakangnya. Kita selalu ada cerita bahwa dengan mengkonsumsi produk ini kamu sudah menggunakan berapa kilo singkong yang diambil dari petani lokal. Kayak gitu. Nah, kemudian kita angkat selalu value-value kita gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar menjual sebuah produk, kita juga mengangkat value-nya bahwa produk ini itu adalah produk kita berkolaborasi dengan petani lokal di kita untuk menyerap singkong-singkong. Dan kemudian kita membawa manfaat natural. Nah, kemudian kita juga punya aktivitas, kita lakukan CSR. Bagaimana cara melakukan penetrasi nanti saya akan detailkan.
Nah, kemudian value proposition yang tadi saya sampaikan adalah pelopor produk gluten free berbasis singkong gitu. Customer segmennya siapa? Kita itu spesifik customer kita itu perempuan yang dia itu punya healthy conscious atau punya ketertarikan untuk kesehatan apa untuk meningkatkan kesejahteraan dan melalui kesehatan di tubuhnya kayak gitu. Nah, ini beberapa eh, jadi sering banget ladang lima bagaimana mungkin teman-teman juga in the future kalau punya bisnis yang sering kita lakukan tuh adalah kita join ke community-community gitu. Untuk pertama kali kita masuk ke dalam bisnis ini disebarkan tuh kita mainnya ke dalam community base. Itu sebentar saya lihat. Nah, nanti ini saya ini kan ya. Jadi masuknya ke dalam community base, di mana community base itu saya biasanya melakukan cooking demo ke beberapa grup-grup atau ibu-ibu gitu. Di mana di grup-grup itu adalah mereka yang memang tertarik untuk membuat makanan bebas gluten. Umumnya komunitas itu adalah ibu-ibu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ada juga para penderita autoimun. Ada juga kalau di Bali memang mereka tuh alergi gitu. Jadi saya tuh sering sekali mengundang teman-teman dari beberapa komunitas untuk kami lakukan cooking demo mengenalkan apa sih tepung gluten free itu gitu. Nah, kalau bisa ditanya sebenarnya tadi saya sudah cerita bahwa Ladang Mima itu berdiri sudah 12 tahun ya, menuju 12 tahun. Di mana apa yang kita lakukan tuh adalah kita selalu melakukan inovasi setiap tahunnya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga produk ini itu bisa terus bertahan. Karena kita bukan perusahaan yang misalnya kita lihat perusahaan besar ya, perusahaan Indonesia yang lain ketika dia bikin coklat yang warnanya merah dari zaman saya kecil, saya sebut merek ya, Beng Beng. Dari kecil jualannya Beng Beng aja sampai saya besar gitu. Dia bisa menyerap pasar sekian persen market coklat snack bar gitu ya. Tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena spesifik pasar kita itu adalah pasar-pasar mereka yang memang membutuhkan produk gluten free. Maka yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah setiap tahun kita melakukan inovasi produk. Yang pertama dulu awal kita bikin tepung serbaguna, kemudian berikutnya kita berinovasi membuat sebuah noodle, kemudian kita bikin cookies, kemudian kita bikin premix. Premix itu tepung-tepung tepung premix pancake, kemudian kita bikin tepung bumbu, kemudian kita bikin pasta, kemudian kita nambah varian cookies. Sekarang total ada sampai 2024 ini ada sekitar 2023 SKU dari ladang lima seperti itu. Nah, jadi, nah apa sih yang kita lakukan selama ini ya itu tadi dari sebuah storytelling seperti itu kita bikin brand strateginya. Kemudian apa tuh yang dari brand strategi yang tadi sudah saya sampaikan itu dari brand value-nya, kita berangkat dari customer pain. Kebetulan saya banyak sekali ketemu dengan customer-customer saya yang terbiasa beli produk gluten free itu dari luar negeri. Kenapa? Karena memang dia punya kecenderungan harus menghindari makanan-makanan yang mengandung gandum. Anaknya alergi lah, ada yang anaknya berkebutuhan khusus gitu kan. Dan kadang ada yang anak dia autoimun. Apalagi sekarang penyakitnya makin macam-macam, makin banyak yang menghindari tepung-tepungan. Apalagi sekarang diet, mungkin teman-teman sering banget terpapar hindari makan tepung-tepungan diet gitu ya. Makin ini sih makin meningkatkan value kami sih karena makin banyak yang menyuarakan itu gitu. Nah, jadi eh, berangkat dari customer pain itu akhirnya kita menginovasi sebuah produk gitu. Jadi makin ke sini kita berangkat itu dari pain. Apa sih yang dihindari orang selain tepung? Makanya kalau kayak misalnya saat ini produk kita itu ada salah satunya cookies. Produk cookies kita tuh bukan hanya bebas gluten, tapi dia juga bebas susu dan bebas telur. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang yang alergi gandum, dia juga alergi terhadap tepung dan alergi terhadap telur dan alergi terhadap turunan susu gitu. Jadi berangkatnya dari customer pain. Habis gitu, kita itu bukan termasuk riding the wave, tapi kita membuat market trend sendiri gitu, yang akan menciptakan kompetitor lain. Karena pasar kita sangat niche, sehingga kita harus menciptakan marketnya sendiri. Kebanyakan brand itu dia itu riding the wave gitu ya. Tiba-tiba lagi rame sekarang bikin kopi Starling semua. Tiba-tiba sekarang bikin es krim apa, bikin semua. Kalau kita bikin market sendiri sehingga itu yang menyebabkan kita sampai saat ini masih sustain.
Kemudian apa sih marketing strateginya? Kita juga value proposition kita sampaikan, target audiensnya makin ditajamkan, berkolaborasi dengan partner juga seperti itu. Digital marketing plan juga kita lakukan, message dan storytellingnya kita taruh di channel digital. Terus kita juga akhirnya muncul jadi customer experience dan customer testimony gitu. Nah, kalau ngomongin tadi apa yang membuat bertahan, Ladang Lima ada sampai sekarang mungkin teman-teman di sini belum mencoba, saya harapin sih nanti bisa coba-coba dan penasaran ya. Kita juga berinovasi gitu dari 2015, 2013 itu kita tepung rumahan, benar-benar di rumahan, pembuatannya secara manual. 2014 kita reformulasi yang tadinya dari tepung singkong dan tadinya benar-benar dari dibuat di tepung singkong dikeringkan jemur matahari. Kemudian kita packing, akhirnya kemudian kita membuat sebuah noodle juga sampai akhirnya inovasi cookies dan kemudian kita inovasi produk. Jadi kuncinya kita tuh melakukan inovasi hampir setiap tahunnya saat ini. Gitu. Nah, untuk mempertajam itu kita harus punya target dan segmentasi yang target dan segmentasi yang tepat gitu ya. Siapa-siapa sih customernya tuh personanya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan ya, gambarkan kira-kira target segmentasinya Ladang Lima tuh siapa sih gitu ya. Mungkin teman-teman in the next ketika membuat sebuah produk atau sebuah bisnis juga mesti ngerti gitu target dan segmennya siapa. Akhirnya kami petakan. Di tepung sendiri tuh punya segmen sendiri. Di cookies kami punya segmen sendiri, usia berapa. Di pasta punya usia berapa, di noodle punya usia berapa. Gitu. Jadi kebanyakan semuanya perempuan dengan usia yang startnya berbeda-beda. Ada yang startnya dari 28, ada yang startnya sampai dari usia 23 khusus di produk cookies dan noodle. Karena di usia 23 itu kesadaran akan kesehatannya jauh lebih tinggi. Wajar kalau teman-teman di sini belum ngerti karena mungkin masih muda-muda banget. Kayak gitu. Ini ya, Ladang Lima tuh punya lini produk apa saat ini dengan inovasi hampir 12 tahun. Selain tepung, kita punya tepungnya macam-macam. Kita punya lini cookies, punya lini noodle, punya lini pasta. Nah, nah ini juga adalah membuat sebuah campaign gitu ya. Makin ke sini kita tuh akhirnya makin kreatif membuat campaign yang merangkum fakta-fakta mengenai apa sih gluten free itu. Nah, sekarang itu teman-teman yang masih muda ini penyakit yang paling sering tuh apa tuh? Biasanya kalau paling sering tuh izinnya itu GERD, sakit, sakit lambung, stres, mahnya kumat. Nah, itu kebanyakan juga salah satu painnya adalah dia makan makanan tertinggi karbohidrat dan susah dicerna tubuh gitu. Makanya nah, asam lambungnya naik gitu. Jadi ini fakta-fakta di balik sekarang produk gluten free itu mengangkat dari painnya masyarakat. Kemudian banyak orang yang menghindari tepung-tepungan tuh karena takut gendut, pengen pangan seratnya yang lebih banyak. Terus ada juga yang ngomong bahwa produk gluten free itu nggak enak gitu, takut sama yang manis-manis. Nah, ini yang akhirnya kita create jadi sebuah campaign-campaign. Nah, jadi akhirnya kita bikin key message ya. Jadi setiap setiap produk akhirnya dari menjawab pain yang tadi masyarakat. Painnya apa? Jadi ketika teman-teman nanti punya produk ya, misalnya atau punya bisnis, dilihat dulu apa sih? Apakah bisnisnya itu menjawab dari kebutuhan dari masyarakat? Apakah bisnisnya ini menjawab dari customer kalian gitu? Dicari dulu. Itulah yang menjawab akhirnya key message yang kita sampaikan dari setiap produk ladang lima. Yang pertama, misalnya cookies itu ada yang menjawab selain dia itu bahannya alami, dia mudah dicerna. Jadi kalau orang-orang yang GERD, dia aman banget makan cookies ini karena dia mudah dicerna, dia nggak mengandung tepung, dia gulanya pakai gula kelapa gitu. Akhirnya dari situ kita memasukkan dalam key message di dalam produk kita. Kalau tepung itu apa gitu, yang jelas dia local pride, dia punya fungsi menggantikan tepung terigu, punya benefit lebih mudah dicerna gitu. Jadi semua pain yang kita research itu akan menjadi sebuah key message. Kemudian pasta juga seperti itu. Benefitnya apa? Oh, ini mudah, rasanya enak dan kayak nutrisi. Fungsinya juga kita sampaikan karena kita menjawab dari pain-nya. Ibu-ibu kebanyakan sekarang itu susah sekali untuk menyiapkan makanan sehat instan buat anak-anak gitu ya. Jadi itu yang jadi pain-nya. Ibu-ibu muda sibuk bekerja atau dia sibuk mengantar anak, kadang-kadang dia harus menyiapkan breakfast yang sehat, cepat, bergizi tinggi ke anak-anak. Itulah yang kita kita angkat menjadi sebuah value produknya atau key message produk kita gitu. Nah, jadi kayak gitu.
kita juga akhirnya dari segala macam key message itu kita bikin marketing blueprint nih gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya bocorin nih blueprintnya lah dan lima juga marketing blueprintnya tuh kita apa? Dari idea tadi membawa sebuah konsep makanan asli Indonesia berbahan dasar singkong yang gluten free juga dan mendukung ketahanan pangan Indonesia, kita masuk ke komunitas. Kita itu saat ini Ladang Lima dikenal di komunitas kita yang komunitas baking-baking yang khusus spesifik gluten free. Total saat ini yang sudah menjadi user aktif atau yang masuk di dalam komunitas Ladang Lima gluten free ada sekitar 1.000. Kemudian kita itu juga apa namanya main ke reseller community. Kita punya sekitar 300 reseller aktif di Indonesia. Kemudian kita saat ini sudah berkembang masuk ke komunitas-komunitas healthy, wellness, dan women community. Banyak sekali kita sekarang support komunitas lari gitu ya, karena termasuk salah satu pre-workout meal gitu, sama after run snack-nya juga teman-teman gitu. Terus di digitalnya kita masuk ke seluruh channel e-commerce dan all social media channel. Kemudian kita juga bikin new product innovation terus-terusan. Setiap tahun kita harus melahirkan either new varian atau sebuah produk baru untuk membuat customer loyalty gitu. Kemudian user experience-nya. Produk kita selain enak sehat harus mudah ditemukan dan memang harus rasanya enak. Itu jadi sebuah value yang kita mau tanamkan gitu. Nah, jadi secara digital activity apa yang udah dilakukan gitu ya. Ini sekaligus saya ceritakan digital activity yang kita lakukan adalah kita sudah masuk ke sosial media, pastinya kita udah Instagram, YouTube, kita punya channel YouTube, kita punya TikTok, kita TikTok Live, Facebook kita main, terus di SEO, SMO, Google Ads juga kita lakukan, key message-nya, terus habis itu kita punya Ladang Lima Store sendiri, gitu kita juga join di all channel marketplace gitu ya, kita juga join di beberapa media press release gitu. Nah ini tadi yang seperti saya pertajamkan komunitas ladang lima tuh apa, dari seller ada dari seller ladang lima, ada yang komunitas parenting, komunitas healthy, komunitas autoimun gitu, kita masukin komunitas-komunitas gitu yang memang membutuhkan produk ini gitu. Nah, habis gitu apa yang biasa kita compare? Kita tuh lakukan business innovation gitu. Produk inovasinya tuh kita melihat nih tumbuhan dari CAGR bisnis bisnis gluten free di luar tuh seperti apa kayak gitu. Jadi gitu. Nah, jadi secara customer experience juga kita itu aware gitu ya, harus aware, kita harus availability-nya harus kita pertajam karena kayak tadi mungkin teman-teman masih belum tahu apa namanya ladang lima mungkin karena belum banyak ditemukan gitu. Itu juga menjadi salah satu hal yang sekarang lagi kita pertajam gitu ya. Terus habis gitu setelah nanti kalian teman-teman tahu produknya ladang lima ada di mana, gimana buat teman-teman jadi tertarik kita bikin produk dengan desain-desain yang menarik. Message-nya yang mudah dipahami gitu. Mungkin saat ini nggak ngerti gluten free, tapi sebisa mungkin saat ini kita langsung pakai bahasa Indonesia. Oh, ini produk bebas gluten, tanpa plant based atau tanpa tambahan hewani gitu. Terus habis gitu kita juga banyak pertanyaan yang selalu kita jawab dari testimonial-testimonial sampai membuat orang untuk aktif dan kemudian orang merekomendasikan seperti itu. Nah, mungkin sekilas itu apa namanya sharing saya mengenai ladang lima. Mas Adi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau untuk dipertajam, silahkan boleh boleh di Baik, saya. Terima terima kasih. kasih Ibu Anissa Pratiwi. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan cerita dan insight juga buat teman-teman ya, yang sangat bermanfaat khususnya eh, bagaimana proses edukasi itu dilakukan sejak awal agar produknya kemudian bisa berkembang terus, berinovasi terus ya, luar biasa. Dan saya ngebayangin betapa sulitnya ya mengedukasi itu ya. Jadi mungkin teman-teman silakan ada yang mau bertanya silakan bisa open mic atau bisa diketik di chat ya, silakan. Untuk yang mau bertanya silakan boleh ketik di chat atau open mic. Bisa raise hand mungkin apabila ada yang ingin bertanya. Nah, sebelum teman-teman ikut bertanya nih, saya mau sedikit tanya nih.
Akan Pak Ya Adi. kalau apa ya, kira-kira ada pesan, kira-kira saran ya buat teman-teman nih. Kan tadi sudah sempat beberapa juga Ibu sampaikan ya bagaimana kita harus mulai dengan permasalahan, mulai ide dengan design thinking tadi ya di awal ya. Terus Mm-mm. kemudian juga melihat pain dan gains daripada potensial customernya. Nah kan, seiring dengan waktu yang saya tangkap ini tampaknya banyak proses iterasi nih yang dilakukan oleh Ladang Lima gitu ya. Nah itu gimana prosesnya pada waktu itu? Apakah ada hal-hal yang menarik yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang mau mulai usaha? Ya. Jadi sebenarnya tuh berangkatnya makanya dalam membuat sebuah bisnis apalagi memberikan sebuah impact atau solusi keresahan itu harus ada dari teman-teman juga sih Pak Adi gitu ya. Kalau saya waktu itu yang pertama karena saya tuh ibu baru gitu. Saya ibu baru dan saya itu memang pengen menghadirkan makanan atau produk yang anak saya itu saya nggak perlu worry untuk ngasih makan dia gitu ya. Jadinya makanya saya mencari literasi, saya banyak sumber bahwa katanya anak-anak itu ketika usia 0 sampai 2 tahun, dia itu harus diberikan makanan-makanan yang ringan cerna gitu. Ringan cerna itulah kenapa dari awal tuh kan kita memang nggak boleh makan yang processing food ya anak-anak kecil ya, bukan bubur yang olahan gitu loh, harus dikasih bubur dibuatin sendiri, mungkin pure gitu ya, pure dari apa namanya sayur-sayuran kayak gitu. Nah, waktu itu saya riset, oh ternyata makanan camilan itu mesti dari tepung yang memang tepungnya itu yang gampang lumer di mulut gitu. Nah, dari keresahan itu juga saya makin pertajam, oh iya udah kalau gitu kita sekalian bikin produk yang orang-orang Indonesia tuh nggak perlu takut makannya gitu. Dan saat itu ya memang waktu pas kita lagi ada di sini juga kita ngeliat, wah ini singkong banyak banget ya. Terus nggak ada yang menyerap, diserap cuma jadi keripik, jadi apa? Kenapa nggak kita coba riset lebih dalam aja gitu. Jadi agak kompleks sih ya memang nggak sesimpel kayak kita pengen coba bikin coffee shop kayak gitu. Jadi punya mission dan purpose lebih sih kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya mungkin dari teman-teman yang lain? Silakan. Ada yang mau tanya bisa diketik atau langsung open mic ya. Eh, Ibu Anissa, ini kan dalam hal ini Ibu melakukan riset ya. Tentunya kalau riset itu butuh orang yang paham dengan teknologi pangan dan kemudian intinya bisa membuat yang tadi ya apa namanya barang apa bahan-bahan yang berkualitas gitu ya untuk menghasilkan juga produk yang berkualitas. Itu gimana perjalanan terkait dengan risetnya itu sendiri? Apa pernah ada kendala kah atau dalam hal ini kan kalau buat Pastinya. ya silakan. Jadi sebagai UMKM tuh saya nggak langsung besar namanya account riset. Yang pertama untuk bikin tepung mokaf ini, yang pertama kali itu memang saya menggandeng partner yang waktu itu memang punya visi yang mirip ya. Oh iya, ternyata kemudian dia memang orang teknik kimia, jadi dia paham bikin itu. Tapi pertama kali tantangannya banyak sekali gitu, karena kita produksi dia di rumahan, standarisasinya susah. Karena kan singkong yang kita olah itu singkong segar diparut, difermentasi, dijemur, dijadikan tepung gitu. Kita masih jemur matahari sehingga konsistensi warnanya itu nggak sesuai gitu. Jadi konsistensi warna nggak sesuai. Kadang dia dibikin jadi untuk pertama kali ya. Kadang untuk dibikin jadi cookies, cake itu dia bisa nggak standar. Ada yang amblek, ada yang enggak, ada yang itu karena memang benar-benar homemade gitu. Tapi nah, makin ke sini kan kita higienisnya apalagi nih orang-orang spesifik mau nggak mau kita terus inovasi tuh gitu. Apa namanya? Kita terus inovasi, kita lakukan riset, kita lakukan tes ke laboratorium dan segala macam supaya dapat hasil yang sesuai standar. Akhirnya learning by doing sih semuanya itu Pak Adi. Jadi saya terus improvisasi, wah ini salah, ini bocor, ini masih warna nggak konsis. Kita lakukan ini sampai akhirnya sekarang kita punya tempat bukan pakai jemur matahari lagi, kita sudah pakai apa oven kayak gitu untuk pengeringannya, macam seperti oven. Oke, tadi sempat diceritakan memang di awal itu eh, partnership itu penting ya. Nah, kira-kira ke depan nih terkait dengan produk-produk yang sudah ada, partnership ini seperti apa nih gambarannya di usaha Ibu? Ya, jadi kalau partnership kita ada dua, di hulu dan di hilir. Yang di hulu kita tuh bekerja sama dengan para petani sih, Pak Adi. Jadi kita itu punya kemitraan dengan petani-petani di sekitar fasilitas kita di Pasuruan sana, yang dimana hasilnya mereka tuh pasti akan kita beli. Kenapa?
Itu tadi, petani itu kan memang gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang mereka akan ada yang beli lebih tinggi, dia kasih, dia lepas gitu. Makanya dari awal kita sudah membuat kayak macam kontrak sama petani, kita kasih pembibitan, kita kasih penyuluhan, sampai hasil buminya kita ambil seperti itu. Itu yang di partnership yang di hilirnya ya tentu saja partnership itu dengan berbagai macam channel penjualan dan juga brand lain gitu. Ibu, ini ada yang raise hand, boleh kita tanyakan nih, ada Senang Barik banget siapa? Sunaryanto, silakan. Mas Barik bisa open mic, ada dua nih yang raise hand, mungkin satu-satu dulu ya, silakan. Ada Muhammad Faris juga, silakan. Barik dulu, mungkin baru Muhammad Faris, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Juga terima kasih Pak Adi ya. Jadi pertanyaan saya gini Bu, bagaimana sih ladang 5 itu memvalidasi ide atau inovasi yang dicanangkan? Karena kan tadi Ibu menyampaikan ya, tiap tahun ini ladang 5 terus berinovasi. Saya juga lihat tuh IG-nya, buat produk banyak, ada brownies, ada cookies, dan sebagainya. Nah, gimana sih cara ladang 5 ini sebelum meluncurkan produk itu udah memvalidasi produk yang akan diluncurkan, sehingga waktu produk itu diluncurkan udah tahu oh ini pasti berhasil? Atau pernah nggak Ibu tuh waktu meluncurkan suatu inovasi baru ternyata inovasinya tidak diinginkan oleh market atau gagal, dan apa yang Ibu lakukan di apa namanya kondisi tersebut? Seperti itu Bu. Oke, silakan Ibu Anissa, mau Ya, dijawab dulu? ya. Silakan. Sebenarnya kalau yang pertama, kesalahan saya pertama itu adalah tepung. Karena sebenarnya itu adalah visi idealis kami sih waktu itu. Jadi 3-4 tahun pertama meluncurkan sebuah tepung yang sebenarnya pasarnya kecil banget. Pasarnya kecil banget. Siapa sih yang mau beli tepung gluten free? Udah gitu harganya lebih mahal daripada tepung terigu gitu ya. Meskipun pasarnya ada ya. Meskipun pasarnya ada. Kalau nggak gitu nggak mungkin ada produk impor bebas gluten dari Amerika sama Australia masuk ke Indonesia. Cuma kecil sekali lah. Nah, itu adalah learning pertama kami gitu. Sampai ada satu cerita di tahun keempat bisnis, itu kita stok tepungnya banyak, kemudian nggak ada yang nyerap gitu. Dan akhirnya mau nggak mau, akhirnya bikin sebuah produk turunan. Yang pertama kali kita bikin adalah cookies. Kita bikin cookies dari tepung yang tersisa itu dan ternyata cookiesnya tuh enak dan cookiesnya itu laku gitu. Jadi kayak kepepet gitu. Nah, bagaimana memvalidasinya yang jelas? Apa namanya? Yang pertama tadi sudah pasti salah kan ya, karena saya nggak melakukan riset. Yang kedua, kebetulan coincident bikin cookies yang akhirnya cookiesnya enak gitu dan itu laku. Nah, yang ketiga, bagaimana akhirnya memvalidasi terus inovasi? Ya kami melakukan riset. Apa yang riset yang dilakukan? Setelah produk yang pertama diterima pasar, menurut saya validasi utama itu adalah ketika kamu berjualan dan produk kamu ada yang membeli. Itu adalah berarti market telah memvalidasi gitu ya, bahwa market itu penjualannya itu ada, itu tervalidasi oleh ada market yang membeli. Itu yang pertama, sehingga ketika saya yang jualan cookies, setelah tadi sudah hampir bangkrut, jualan tepung nggak ada yang beli, diolah jadi jualan cookies ada yang beli, yang tadinya 10 karton, jadi 20 karton, laku terjual 30, sampai ratusan karton, sampai ribuan karton, berarti market sudah memvalidasi. Nah, bagaimana menginovasi untuk next step-nya adalah saya melakukan riset. Customer-customer yang sudah beli ke produk saya tanyakan balik. Saya biasanya berikan mereka kuesioner, setiap akhir tahun ini selalu ada kuesioner, yang saya lempar ke mereka, apa sih harapan mereka terhadap produk-produk yang dilahirkan dari kami gitu. Dari situ biasanya muncul nih, tolong tambahin dong produk baby, tolong tambahin dong produk noodle, anak saya alergi, tolong tambahin produk ini. Nah, nanti dari situ saya akan lihat mana sih yang kami memang berkompeten untuk bisa membuatnya seperti itu dan mana yang kira-kira inovasinya bisa kita pelajarin. Nah, dari situ akhirnya baru kami mencoba. Contohnya noodle. Noodle itu kita yang totally bebas gluten 100% itu baru di hampir 3 tahun terakhir. Tapi secara riset, kita tuh butuh 3 tahun untuk melakukan riset. Dan saat ini kita masih terus improvisasi supaya rasanya itu harus menyerupai dengan tepung yang mengandung terigu gitu. Jadi validasinya selalu dari customer. Yang keempat, biasanya saya lihat karena saat ini kami sudah melakukan penjualan melalui marketplace, saya akan melihat nih trennya. Apakah di marketplace itu sustain selama 3-4 bulan terakhir setelah launching. Kalau dia sustain, tembus di angka yang kami sepakati bersama bisnis, bersama R&D, ya kita akan terus jalankan. Tapi kalau ternyata wah penjualannya kecil, nggak bagus, apa biasanya saya akan hentikan untuk produksinya. Gitu. Moga-moga menjawab Mas, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke,
Terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Muhammad Faris. Silakan Muhammad Faris. Bisa open mic. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa dan Mas Adi atas penjelasannya. Oke, di sini saya Muhammad Faris Saputra, izin bertanya. Nah, Bu, kebetulan saya dan kelompok saya merancang bisnis yang sepertinya juga mungkin agak-agak berkaitan dengan pertanian gitu, Bu. Mungkin dengan ladang lima juga. Jadi kita mungkin sebelumnya izin info dulu kalau kita bisnis kita ini mau membuat semacam bahan pelapis gitu berbasis limbah kulit udang yang nantinya diproses sedemikian rupa untuk menjadi bahan pelapis yang disebut seperti citasil gitu, Bu. Nah, citasil ini kan berguna untuk memperpanjang umur atau mencegah percepatannya pembusukan pada buah dan sayur sehingga nantinya purpose kita itu berharap untuk para petani atau pedagang yang menjual buah dan sayur bisa lebih untung agar nantinya buah dan sayur tersebut bisa dijual dalam jangka waktu yang lebih lama dan juga kita sih berharap untuk mengurangi jumlah sampah makanan yang disebabkan oleh buah dan sayur yang tidak layak itu, yang tidak layak dimakan lagi. Nah, menurut dari survei yang kami lakukan, sedikit survei gitu dan kuesioner, ternyata masih banyak yang belum kenal, Bu, untuk di target market kita mengenai Citasil ini. Target market kita kan tadi petani dan pedagang buah itu. Lalu kami rasa karena banyak yang belum kenal dan juga marketnya ini belum terlalu ketat gitu, Bu. Itu merupakan suatu keuntungan bagi kami karena marketnya belum terlalu ketat, namun menjadi tantangan juga karena dari survei banyak target konsumen kami yang tidak yakin dan tidak percaya tentang keberhasilan produk yang akan kami jual produk yang akan kami jual, Bu. Nah, mungkin menurut Ibu ada nggak sih di titik tertentu pada saat pemodelan validasi survei atau pemodelan kuesioner eh, ke target konsumen atau sebelum barang fix dijual belikan terlihat kalau barang tersebut tidak akan diterima oleh target market kita gitu, Bu, sehingga mungkin kita harus mengubah metode seperti campaign-nya atau cara marketingnya atau bahkan harus merubah target marketnya gitu, Bu. Kalau tadi kan mungkin seperti pertanyaan yang pertama ladang lima ada proses validasi saat sudah menjual barangnya, Bu. Nah, apakah mungkin sebelum barang dijual atau terjual, kita tahu ada seperti sinyal gitu, Bu, kalau wah produknya tidak akan berhasil dan apakah lebih baik berhenti untuk menjual produk atau sebaiknya merubah target marketnya dulu, seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin dari tadi saya saya presentasi tadi, saya kan lihat ya. Yang pertama, produk kamu terjual kalau kamu tuh menjawab dari masalahnya seseorang. Nah, yang sekarang kamu validasi adalah apakah produk yang akan kamu jual tuh menjawab solusi dari kebutuhan masyarakat atau enggak. Itu dulu yang mesti dilihat. Kenapa? Karena kalau itu menjawab masalahnya itu masalah orang ya, bukan masalah kamu atau menurut kamu ini bisa ditimbulkan sebuah masalah gitu. Jadi kayak contoh nih, dulu saya dulu ketika saya campaign apa namanya lada lima produk tepung yang mendukung ketahanan pangan Indonesia. Apakah itu menjawab sebuah masalah orang? Enggak lah. Ngapain itu bukan sebuah masalah. Itu adalah opini saya bahwa produk ini itu mendukung ketahanan pangan Indonesia. Tapi ketika saya spesifikkan, oh produk ladang lima adalah produk bebas gluten, berbahan dasar singkong yang mendukung ketahanan pangan Indonesia, di mana di situ ada solusi yang saya tawarkan bahwa produk saya itu adalah salah satu produk yang tidak mengandung tepung-tepung terigu gitu. Jadi akhirnya itu menjawab solusi. Nah, kamu coba pertajam dulu. Apakah produk kamu menjawab solusi? Kalaupun iya, siapa sebenarnya harus dijawab solusinya? Apakah itu petani? Apakah itu sebenarnya pemilik bisnis yang berhubungan dengan pertanian? Nah, ini kan jadi kamu bisa makin mempertajam. Contohnya ada juga nih misalnya perusahaan pupuk gitu ya. Perusahaan pupuk natural dan organik. Yang dia sasar itu bukan petaninya, tapi adalah perusahaan yang pengen mensertifikasi organik yang punya kemitraan dengan petani gitu. Jadi dia akhirnya approach-nya ke kami yang ingin mendevelop pertanian organik, sehingga kami mendevelop para mitra tani kami dengan menggunakan pupuk organik tersebut gitu. Jadi kalau kamu menganggap oh ya produk saya itu ada solusinya nih, tinggal kamu pertajam targetnya. Dan bagaimana memvalidasi produknya bakal laku terjual apa enggak itu tadi. Selama produk kamu ini memberikan solusi, bukan dari opini kamu, tapi dari memang kebutuhan atau kamu melihat memang ada kebutuhan dari
orang untuk bisa menggunakan produk kamu dan menjawab keresahan mereka, ya produk kamu sebenarnya bakalan laku terjual sih. Gitu. Saya tuh punya prinsip begini ya, Indonesia ini negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Tidak ada satu produk pun yang tidak laku di Indonesia. Hanya kita harus tahu target dan segmentasi siapa yang tepat seperti itu. Itu sih. Moga-moga menjawab ya Faris. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Anissa ini ada dari chat ya, bisa saya bacain. Yang Oh iya. pertama dari Muhammad Faiz Alam Putra. Dia bertanya, gimana Ibu mengatasi challenge atau tantangan yang dihadapi di awal milikin bisnis atau punya bisnis ya. Pada saat-saat awal ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapin, itu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin silakan Bu Anissa. Oke, challenge pertama orang punya bisnis itu pasti di financial sih. Gitu. Jadi challenge utama adalah kehabisan modal kerja itu udah pasti ya, kebanyakan ya, kecuali memang dia startup company yang memang dia punya pendanaan dari mana-mana gitu. Itu challenge pertama. Nah, tapi apa sih yang membuat kita masih bisa survive di sini adalah satu-satunya adalah eh, melakukan penjualan. That's it. Jadi seperti saya cerita di tahun keempat menuju tahun kelima bisnis kita itu kita cuma punya tepung, kita nggak tahu mau jualan kemana, kita sudah nggak punya modal untuk memproduksi lagi. Bahkan sudah banyak orang-orang yang akhirnya kami rumahkan gitu karena petani juga sudah mulai menjerit gimana nih nggak diambil hasil taninya karena cuma jadi tepung gitu. Waktu itu saya dan suami kebetulan founder juga, kami masih bersikukuh kita pengen menjual tepung yang mendukung ketahanan pangan Indonesia dan gluten free gitu. Itu doang value-nya. Tapi habis itu kami akhirnya terjepit dan akhirnya apa yang dirubah adalah oh iya kita riset nih kita lihat nih orang Indonesia nih kalau diomongin bikin tepung yang sehat itu banyak yang pengen beli tapi mereka nggak bisa masak gitu loh mereka tuh nggak bisa bikin mereka pengen makan sehat mereka pengen makan sehat mereka pengen ikut berpartisipasi dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia tapi dia nggak bisa masak maka saya harus berinovasi membuat produk yang mudah untuk mereka makan gitu jadi akhirnya kita jawab ya udah satu-satunya jalan dalam mengatasi tantangan keuangan adalah melakukan penjualan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ya itu sih challenge utamanya adalah pendanaan, tapi bagaimana untuk mendapatkan pendanaan, apapun yang kita punya saat itu harus kita rubah menjadi sebuah funding atau sebuah cash gitu supaya kita bisa melanjutkan bisnis-bisnis berikutnya seperti itu. Itu sih tantangan untuk menjawab challenge-nya. Gitu Baik, Pak Adi. terima kasih. Suka menjawab. Ini ada yang raise hand dulu, mungkin setelah Boleh? itu kita bacakan lagi chatnya. Ada dari Aranta, Aranta boleh open mic silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Aranta Kecil Musa sekali, Rafif Mas dari Aranta. kelas Suaranya PKA. kecil banget. Bisa dikerasin mungkin volumenya atau didekatkan dengan mic. Silakan. Tes tes. Ya. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Aranta Musa Rafif dari kelas PKA. Nah kan waktu kan kesadaran akan makanan sehat tuh zaman dulu kan belum begitu besar ya Bu, nggak seperti sekarang gitu kan. Nah sebagai orang yang buka bisnis gitu pasti kita juga mikirin kalau aslinya bisa menghasilkan profit kan Bu. Nah kan zaman dulu dengan pasar yang begitu dikit gimana Ibu bisa ngevalidasiin kalau produk ibu tuh sebenarnya bisa menguntungkan gitu. Kan pasarnya bisa dibilang pasarnya kalau tadi ibu sebutin juga customer segmentnya cuma perempuan gitu kan yang concern sama kesehatan. Terus kalau mau yang penjual-penjual juga kan tepung ibu lebih mahal ya kan. Terus juga ditambah lagi orang juga mungkin agak malas ngolah tepung gitu. Kira-kira gimana Bu biar meyakinkan kalau produk Ibu tuh benar-benar bisa kejual dan profit gitu Bu? Oke, yang pertama kalau biar bisa kejual atau untuk yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah yang supaya bisa kejual dulu ya. Banyak yang saya lakukan waktu itu ya. Itu tadi saya bilang, saya kadang kasih sampling, saya ikut pasar-pasar sehat, saya itu masuk ke komunitas, saya sering demo, saya ngasih sampel gratis, saya jualan di Car Free Day, semua saya lakukan. Yang namanya orang orang bisnis itu apapun dilakukan demi mendapatkan profit gitu kan.
Itu yang pertama. Tapi kan ternyata memang nggak cukup. Itu aja nggak cukup gitu. Itu aja nggak diterima pasar lah saat itu tuh bisnis seperti ini susah sekali diterima pasar. Tapi apa sih yang bisa membuat kami itu masih ada adalah konsistensi untuk tetap terus melakukan itu gitu. Jadi misalnya nih ya asal muasal itu saya biasanya support di baking center yang ada di Surabaya gitu. Kecil sih pembelinya 20 orang gitu, tapi buat saya itu akhirnya bisa menghidupi untuk di bulan berikutnya. Kemudian saya supporting di baking center yang lain. Kemudian saya supporting di komunitas yang lain. Kemudian saya supporting ke yang lain sampai akhirnya itu mendapatkan sebuah image bahwa oh ternyata sekarang ada produk lokal yang bebas gluten, ada tepung singkong bebas gluten produksi lokal loh gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua akhirnya, nah itu tadi semakin kesini saya semakin tahu ternyata orang yang pengen sehat itu banyak. Tapi yang nggak tertarik masak itu lebih besar daripada yang bisa masak, jadi yang bisa baking. Akhirnya saya bikin inovasi produk cookies. Dan ketika itu apa yang saya bisa sampaikan, saya melakukan paling banyak itu adalah sampling sih. Jadi saya itu sering sampling ke beberapa orang. Kemudian ya benar-benar waktu itu saya lakukan segala macam cara ya. Saya kirim sampel ke KOL. Kalau sekarang udah punya rate, waktu itu justru saya diuntungkan dengan banyaknya influencer dan KOL yang lagi merintis sehingga mereka tuh nggak open rate gitu. Jadi saya sering kirim. Waktu itu sempat saya dimakan sama Titi DJ dibawa, kemudian masih dimakan sama Ariel Noah gitu. Masih ada yang makan Andin, Rachel Fanya, bener-bener ya waktu itu mereka karena saya juga belum sebesar, maksudnya belum sebanyak ini gitu. Jadi orang itu kayak ngeliat, wow dia proudly gitu. Karena pas saya tawarkan kepada KOL influencer yang sengaja posting produk saya waktu itu adalah storytelling yang saya sampaikan ke teman-teman yang tadi itu. Bahwa coba deh kamu konsumsi ini tuh produknya produk lokal, ini berbahan dari singkong dan ini dibikin di Indonesia gitu. Mereka senang, mereka posting. Dari situ saya mulai punya momentum tuh. Saya mulai dapat momentum, oh ini ada produk yang dimakan sama Andin, dimakan sama Rasel Fanya, oh ini dimakan sama ini, dibawa ke sini gitu. Akhirnya saya dapat momentum, disitulah saya mulai bisa meripit, melakukan validasi pasar gitu. Karena mereka nggak mungkin mau posting hanya karena kasihan dan storytelling, tapi karena memang produknya memang enak seperti itu. Itu Oke, sih. terima kasih Ibu. Ini kita bacakan dulu yang dari chat ya. Tapi saya lihat di sini ada yang resen juga. Jadi chat dulu. Yang pertama ada dari Duncan Tanaka. Selamat siang Ibu. Dalam menjalani validasi pasar untuk ladang 5, apakah sempat terpikirkan untuk mengekspor produk-produk ke negara-negara barat ya? Kemudian juga kalau boleh diceritakan proses atau hasil dari validasi pasar yang membuat ladang 5 yakin untuk menjual produk dalam negeri dibandingkan ekspor. Nah, ini bagaimana, Bu? Oke, justru strategi awal saya ketika saya ditolak mentah-mentah di Indonesia karena nggak ada yang tahu tentang gluten free dan nggak butuh, saya itu ke luar negeri gitu. Saya ikut pameran yang disupport dengan pemerintah-pemerintah gitu. Saya coba. Tapi ternyata di luar negeri itu sertifikasinya lebih tinggi. Padahal saya masih UKM, dia butuh sertifikasi yang misalnya HACCP, dia butuh sertifikasi yang pada saat itu saya BPOM aja belum dapat gitu ya pada saat itu ya. Jadi saya akhirnya menyerah dalam arti, wah ternyata di luar negeri jualan butterfly nggak segampang saya pikir. Saya udah di Indonesia ditolak, di luar negeri juga gitu, hampir menyerah. Tapi ternyata seperti saya tadi bilang, gimana membuat saya yakin akhirnya dijual di negeri. Indonesia ini populasi terbanyak di dunia loh, keempat ya, keempat terbesar di dunia. Sehingga nggak mungkin nggak laku, apalagi produk makanan gitu. Jadi saya pivot dan tadinya jual ingredient, saya pivot ke jual produk makanan. Nah dari situlah saya dapat momentumnya gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya udah saya coba kencengin di Indonesia dulu dan apa namanya pasti laku lah di Indonesia meskipun yang healthy conscious atau yang ngerti itu hanya 1% dari total 10% orang yang hidup sehat itu sudah menyerap kapasitas saya gitu. Saya punya pikiran seperti itu. Jadi memang based on research juga ya. Itu sih. Alhamdulillah sih kalau sekarang kita juga udah melakukan ekspor. Itu pun juga karena produk kita itu ditemukan di Bali. Kebetulan salah satu channel pemasaran dan channel distribusi yang saya kencangkan dari awal pertama kali itu adalah di Bali. Jadi teman-teman kalau punya pasar yang mau exposure ke luar negeri, segeralah
melakukan distribusi di Bali. Gitu sih. Oke, terima Next, kasih boleh. Bu Anissa. Ada yang resen boleh mungkin dari Krisalin, Krisalin Amanda, silakan bisa open mic Krisalin. Baik, terima kasih Pak Aldi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Anissa atas presentasinya. Perkenalkan, saya Krisalin, kebetulan masih di tempat ini. Dan saya mungkin ingin bertanya Bu, terkait produk ladang yang terkait produk uh, tepung singkong. Sebelumnya saya ingin tanya, mengapa waktu itu pada saat itu Bu Anissa memilih singkong, Bu? Mengapa tidak memilih tanaman lain? Kenapa pada saat itu harus memilih singkong? Itu mungkin pertanyaan saya. Oke, langsung saya jawab ya Mbak. Karena waktu itu saya tuh tinggalnya di Surabaya. Singkongnya tuh banyak melimpah di Pasuruan dan sekitarnya yang ketika saat itu tuh memang nggak banyak diserap gitu. Jadi saya mikir bahan pangan lokal apa yang kira-kira melimpah dekat tempat saya banyak. Oh iya ternyata singkong kayak gitu. Itu sih jawabannya itu ya tadi pertanyaannya kan. Ya, Ibu Anissa, selain singkong yang melimpah nih, ternyata pertanyaan di chat juga melimpah juga nih Ibu. Jadi kita langsung Boleh aja ke dilanjutkan ya. Alsia Rosali. Selamat siang Ibu Anissa. Di sini izin menanyakan terkait masalah finansial waktu membangun bisnis dalam proses survei dan validasi pasar. Apakah Ladang 5 menanyakan pertanyaan yang dapat memetakan revenue stream yang mungkin didapat dan bagaimana strateginya untuk mengelola finansial di awal. Silakan Ibu. Oke, yang pertama finansial saya kacau di awal membuat bisnis. Jadi nggak usah sedih kalau teman-teman ada kekacauan di awal-awal. Tapi saya wake up ketika saya sudah tadi saya bilang, ketika saya pivot dari kan bisnis agrobisnis itu, wah itu mungkin teman-teman yang udah belajar jauh akan lebih lebih di agrobisnis ini kita harus punya modal besar, apalagi berhubungan dengan petani ya nanti ya, untuk modal kerja, untuk penyerapan dan segala macam gitu. Nah, saya jujur aja bukan orang finance, jadi teman-teman punya kapasitas yang lebih oke. Saya kacau di awal, tapi waktu saya pivot ke dalam membuat sebuah produk snack, saya tuh nggak mau lagi berkompar dengan snack-snack yang ada di Indonesia. Maksudnya adalah snack-snack yang dia bukan gluten free atau snack-snack yang bisa ditemukan saat itu di Indomaret atau di Superindo atau dimanapun lah ya, yang saya sebut mereknya yang depannya M, yang good titik-titik lalalala, saya nggak bisa compete sama mereka. Mereka tuh sudah di apa namanya capacity yang 10 kali lipat dari punya saya sehingga harganya itu pasti jauh lebih murah gitu. Saya akan menyelamatkan karena saya punya value, saya harus membuat produk saya jauh lebih punya value sehingga saya bisa menghidupi perusahaan. Jadi bisa di-compare ketika saya saat itu aja saya sudah jualan produk dengan harga established di pasar untuk sebuah snack itu di harga 25.000, which is produk snack lainnya itu cuma 5.000 atau di bawah 10.000 gitu. Sehingga secara finansial akhirnya pelan-pelan saya bisa hidup kembali gitu karena memang saya sudah men-setting margin yang cukup untuk menghidupi saya. Kalau saya berkompetisi dengan mereka-mereka yang jualan di harga 10.000 ke bawah, tentunya saat ini saya sudah kolaps gitu. Jadi itu sih strategi saya adalah karena saya punya niche market, saya punya loyal customer, saya nggak terlalu bersaing apa nggak terlalu pricing war untuk melakukan itu. Saya mencetak, seperti saya bilang tadi, saya membuat market kami sendiri gitu. Itu sih Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Dengan uniknya produk Ibu, tampaknya tadi ya bisa bikin nilai lebih sehingga harganya juga bisa lebih tinggi ya Bu ya. Oke, Tuh. berikutnya ada Fania Salma yang bertanya terkait dengan kerjasama supplier petani singkong. Waktu awal merintis bisnis, bagaimana cara tim Ibu mendapatkan ide kerjasama sehingga pada akhirnya memilih supplier tadi? Apa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih supplier tani? Silakan Ibu Anissa. Ya, never ending learning kalau sama petani, karena memang petani itu macam-macam karakteristiknya. Nggak sekali, dua kali juga kami gagal berpartner dengan petani gitu. Jadi kalau ditanya faktor apa yang perlu diperhatikan, kalau dulu saya cuma jual, Anda jual saya beli gitu. Tapi makin ke sini kami paham kita harus membuat mereka itu memperhatikan apa sih yang mereka butuhkan gitu. Dan sebenarnya yang paling mereka butuhkan adalah jaminan supply kayak gitu. Nah, dan jaminan harga. Jadi dari awal akhirnya yang kita perhatikan saat ini jaminan supply
Itu yang akhirnya untuk saat ini ya saya akan cerita kalau di awal bisnis dulu banyak belajarnya. Banyak yang kita sudah kasih bibit, kita kasih bibit aja, kemudian hasilnya jadi dia apa namanya diambil sama orang lain tuh banyak banget. Ada yang nggak komitmen, ada yang banyak lah pokoknya cerita-cerita. Tapi makin ke sini kami makin learning gitu. Oh berarti petani itu memang harus dikunci di awal. Bapak maunya harganya berapa? Oke kita kunci. Bapak siapnya tapi kapasitas berapa? Oke kita kunci. Kita akan ambil dengan jumlah sekian ton, dengan harga sekian ton. Apa yang dibutuhkan? Oh ya penyuluhan. Apa yang dibutuhkan? Bantuan bibit. Apa yang dibutuhkan? Bantuan traktor. Akhirnya kita list down. Nah itu yang akan kita bekali ke mereka kayak gitu. Jadi sekarang kita mulai mulai punya sistem yang jauh lebih baik sih untuk kerjasamanya dengan petani seperti itu. Seperti itu. Silakan Baik. Mbak, kita juga masih menerima kalau ada yang mau supply singkong ke kita loh. Oh iya. Jadi teman-teman yang punya channel Lahan supply siap singkong atau lahan, berarti silakan. kami siap sekali. Berikutnya, boleh izin dengan ada Kansa Arsika, beliau nanya terkait dengan ketika menerima tanggapan negatif pada saat validasi pasar tuh bagaimana, Bu? Bagaimana kita memastikan hal tersebut hal yang masalah serius harus menjadi perbaikan atau sekedar preferensi aja bagi sebagian kecil pelanggan. Ini kalau dapat inputnya yang negatif terhadap produk yang mau Nah, dijual gimana tuh, Bu? sebenarnya setiap masalah itu adalah learning sih buat kita. Dulu awal saya bisnis, saya ingat banget, saya itu ngirimin tepung saya ke salah satu bakery gitu. Kemudian saya datang, itu mereka oke oke oke. Besoknya saya menemukan tepung saya sudah ada di tempat sampah ketika saya datang, dan itu sedih banget rasanya. Aduh, udah bikinnya susah-susah, dibuang di tempat sampah lagi besoknya. Nah, ternyata itu saya jadi pembelajaran gitu. Oh, berarti target saya tuh bukan bakery gitu. Kenapa? Karena orang bakery atau orang itu sudah punya resep kuncian. Dia sudah tahu dia harus pakai tepung apa, tepungnya udah tepung kuncian dari purchasingnya, dari chefnya. Jadi saya nggak mungkin bisa masuk ke yang kayak begitu gitu. Ya, saat itu saya mikir, oh iya, berarti saya tuh salah target. Target saya tuh bukan mereka-mereka yang udah jualan. Target saya itu adalah orang-orang yang baru belajar baking, yang baru mau inovasi, yang baru punya problem bahwa dia itu apa namanya bikin produk gluten free. Jadi buat saya setiap ada masalah itu adalah sebuah learning yang saya nggak akan ulangin lagi gitu. Jadi so far sih apakah dianggap serius? Harus dianggap serius untuk ditanggulangin. Tapi apakah dibuat kita harus merasa gagal? Jangan. Tapi dibuat kita untuk improve lagi supaya jadi lebih baik ke depan. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Alivia, itu bertanya tentang salah satu customer segment penderita autoimun yang dapat anjuran dokter hanya konsumsi makanan gluten free di awal-awal. Nah, ditanya eh, Alivina bertanya bagaimana cara ibu mendapatkan kepercayaan dari para penderita tadi dan meyakinkan kalau produk ini benar-benar aman buat mereka gitu. Oke, yang pertama saya tuh biasanya memang banyak testimonial asli dari teman-teman saya atau customer-customer kita yang memang benar-benar terbantu gara-gara produk ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar KOL, bukan hanya sekedar itu, biasanya kita itu lakukan yang namanya testimonial. Jadi kita merangkul beberapa testimonial termasuk dari satunya dari orang yang kena GERD, dari orang-orang yang autoimun untuk kita rangkum testimonialnya dan kemudian kita share di sosial media kita gitu. Jadi memang apa namanya seperti itu gitu. Jadi kita berangkat dari testimonial sih. Nah, kalau untuk orang gimana takut mencoba, ya saya harapin sih dengan adanya testimonial itu tidak membuat mereka semakin yakin bahwa produk ini memang tepat gitu untuk membantu masalah mereka gitu. Oke, selanjutnya dari Noval Umar Soni Akbari, mohon bertanya bagaimana cara menentukan pricing atau harga produk dari ladang 5 yang tepat sehingga dapat diterima. Apakah ada strategi tertentu? Silakan, Ibu Anissa. Oke, kalau harga yang jelas saya banyak faktornya. Yang pertama, jelas kalau dari penentuan harga itu adalah kita mau lihat kita masuk ke target market segmentasi yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa setting margin yang mau kita
tetapkan. Nah, margin ini biasanya saya gunakan adalah margin untuk biaya membiayai operasional dan margin untuk membiayai marketing. Seperti itu. Sisanya adalah ya tentunya margin yang bersih ya. Kayak gitu. Jadi memang harus ditentukan dulu dari mau masuk ke target market segmen mana. Contohnya di kami, produk ladang 5 saat ini belum ada yang secara retail price itu lebih dari 40.000. Produk kita paling mahal ditemukan mungkin di toko retail cookies itu sekitar harga 35.000 ya. Yang dimana segmennya itu menengah ke atas untuk satu produk cookies. Tapi masih menjangkau segmen menengah dan menjangkau segmen atas. Kita tidak langsung segmen atas yang memang maunya premium gitu lah ya. Yang ibaratnya kalau di kendaraan itu kami itu ibaratnya kita itu di Toyota lah ya gitu ya. Jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Bagaimana menentukannya ya tergantung. Kita harus creatingnya tadi itu. Dari risetnya itu kan kita makin tahu ya segmen perempuan yang healthy lifestyle itu berapa persen gitu. Berapa persen perempuan yang memang dia sudah mulai dan mau spending untuk produk-produk sehat kayak gitu. Jadi metode strateginya gitu. Saya tentukan dulu targetnya siapa, segmentasinya siapa, mereka biasa belanja kemana, berapa rata-rata mereka spending tiap bulannya. Jadi itu yang biasanya saya lakukan untuk meriset harga jual kami. Baik, selanjutnya ada dari Ahmad Falis. Ahmad Falih, maaf, Ahmad Falih nanya apa kendala dalam membangun Indonesia sebagai pusat produk bebas gluten? Ini kita ngomongin Indonesianya, bukan produknya. Bagaimana Ladang 5 mengatasi kendala tersebut? Oke, silakan, Ibu. Apa kendala dalam membangun Indonesia sebagai pusat produk bebas gluten dan bagaimana dalam mengatasi kendala? Sebenarnya kendala utamanya adalah yang konsumsi sih. Selama teman-teman masih konsumsinya pizza-pizzaan, roti-rotian, masih nyaman banget untuk makan roti tawar putih, masih nyaman banget makan burger-burgeran, pizza-pizzaan yang bukan makanan pokok Indonesia yang sebenarnya Indonesia tuh makannya itu lebih banyak makannya tuh nasi, terus habis dari nasi kita makannya mungkin kalau di Jakarta ada karedok, lotek, itu semua nggak pakai tepung, pecel, terus habis itu nasi goreng, bebek, soto, itu semuanya sebenarnya itu bebas gluten semua, nggak ada tepung-tepungan sama sekali. Yang menginvasi Indonesia dengan produk dengan bahan tepung tuh ya produk-produk dari Amerika, produk dari luar gitu. Jadi eh, gimana cara saya apa kendala membangun Indonesia sebagai pusat produk ya itu sih selama konsumennya masih belum sadar bahwa sebenarnya produk Indonesia itu produk yang bebas gluten, semua yang nggak pakai tepung itu gluten free ya susah kayak gitu. Gimana Ladang 5 mengatasi kendala tersebut? Ya itu tadi. Nah, makanya Ladang 5 itu inovasi salah satunya adalah sebisa mungkin produk yang kami lahirkan adalah produk yang bisa menggantikan yang bahan baku utamanya itu gandum. Contoh, cookies sekarang kami sudah bikin semuanya tanpa terigu. Kita sudah punya noodle yang tanpa terigu. Kita sudah punya pasta yang tanpa terigu. Nah, kita masih meriset nih produk ke depannya apalagi mungkin 2 tahun lagi saya bikin roti tawar yang bebas gluten. Tapi udah jadi ya. Kalau sekarang kami sudah punya si premixnya. Tapi mungkin nantinya kita bikin roti tawar yang bebas gluten. Ke depannya lagi saya bikin itu macam-macam lah. Jadi itu sih inovasi dan mimpinya kita gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Muhammad Faiz, bertanya apa ada langkah yang perlu diambil sebelum launch produk atau inovasi baru? Silakan. Yang pertama riset. Riset yang pertama itu adalah internal riset dulu. Pastikan internal riset kalau saya bikin inovasi produk itu internal riset dulu. Produknya apa yang mungkin di lini produksi kami bisa kembangkan. Yang kedua adalah riset pasar. Setiap tahun saya selalu review, saya bikin survei. Kayak akhir tahun ini saya akan bikin survei ke market, ke pasar. Sebenarnya kalian tuh pengennya produk apa lagi sih dari ladang ini? Tuh, ada yang jawab nanti produk baby, produk baby yang seperti apa, spesifikasinya apa yang mau disampaikan, apa yang mau ini tuh saya riset dulu. Jadi memang harus ada kebutuhan dari pasar dulu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga kompetitor. Nih, kompetitor udah ngeluarin produk apa nih contoh? Kebetulan sih selama ini Lada 5 selalu duluan kompetitor yang nyusulin ya. Hampir jarang kita based on dari kompetitor terus kita bikin gitu. Kebanyakan kompetitornya yang miripin.
Jadi saya akan memulai dulu dari yang itu tadi. Misal kayak contoh, tahun lalu kita launching varian cookies yang matcha karena memang tren matcha lagi naik saat itu gitu. Jadi apa dan kemudian saya dapat riset dari teman-teman, tambahin dong varian produknya, jangan cuma coklat sama cheese, tambahin yang lain. Nah, kayak gitu. Varian apa nih? Kita survei lagi di Instagram. Ini kamu pilih mana nih? Rasa matcha, red velvet atau apa gitu. Terus mereka akan milih gitu. Jadi step yang perlu saya lakukan yang pertama riset, internal riset sesuai dengan kemampuan mesin atau kemampuan tim saya dulu produksi, kemudian external riset yaitu adalah dari customer loyal kita apa sih yang mereka pingin dan mereka harapkan. Yang ketiga dari kompetitor research sih, research kompetitor udah punya produk apa, harganya berapa. Yang keempat setelah udah launching biasanya kita nanti external risetnya untuk validasi tes rasanya oke enggak, enak apa enggak, diterima apa enggak, baru kemudian kita launching produk gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi dari Raisya tanya bagaimana respon masyarakat Indonesia terkait dengan produk gluten free dari Ladang 5 yang tadi juga sudah disampaikan ya. Mungkin bisa ditambahkan apakah masih banyak yang awam dalam hal ini, terus strateginya apa untuk menarik masyarakat tertarik mengkonsumsinya. Oke, yang pertama masih banyak yang awam, pasti. Yang kedua strateginya apa? Yang kedua adalah sebisa mungkin saya bikin produk yang enak yang orang nggak ngerti itu gluten free. Jadi karena tadi ya banyak orang yang mikir gluten free itu nggak enak gitu. Saya sebisa mungkin bikin produk yang enak, yang cukup viral dalam arti orang-orang suka, orang-orang senang, nggak membedakan antara produk itu dan produk gluten free lainnya dan kemudian dia bisa makan gitu. Itu jadi strategi saya itu bikin produk yang tasty sehingga orang tuh nggak ngerti ini produk sehat dan gluten free gitu. Baik, selanjutnya ada Keisha mau nanya terkait dengan langkah-langkah spesifik yang diambil Ladang 5 untuk memastikan proses produksinya ada standar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mhm. Oke. Nah, kebetulan sendiri Ladang Lima ini kita sendiri sangat kita menerapkan ya circular economy gitu di mana kita ekonomi berkelanjutan yang kita lakukan. Yang pertama itulah kenapa kita melakukan kemitraan dengan petani seperti itu. Di mana kita pastikan sendiri resource dari bibitnya, kemudian penggunaannya dan kemudian supply chain-nya dan kemudian fair trade harga yang kami tetapkan yang mereka butuhkan itu sama dengan harga pasar, bukan harganya dipotong karena mitra kami. Itu seperti itu. Dan ketika kita pegang supply chain-nya, otomatis ekonomi dari para mitra tani kita adalah ekonomi berkelanjutan. Nah, mengenai isu ramah lingkungan sendiri, sebenarnya kalau singkong itu semua dari bahannya itu bisa terproses gitu. Dalam artian, singkong sendiri itu dia selain dalamnya dijadikan tepung, luarnya dijadikan kulit, kemudian dia juga daunnya bisa dijadikan, kulitnya setelah kami kupas, kulitnya itu bisa dijadikan limbah, limbahnya itu bisa kita jadikan pakan ternak dan bisa difermentasi menjadi pupuk gitu. Jadi itu juga yang kita lakukan gitu. Apa namanya di ladang lima gitu. Jadi waste-nya dari perendaman itu kita bisa jadikan dia sebagai pupuk. Kemudian dari kulitnya bisa kita jadikan pakan ternak kayak gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Ibu Anissa dari Muhammad Farisya Putra. Di sini sebagai bisnis baru ada kesadaran terkait dengan profitability dan juga ingin menjalankan bisnis bertanggung jawab dan punya dampak positif terkait dengan prinsip-prinsip tadi ya, keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan juga ramah lingkungan. Nah, kalau dalam hal ini pasti ada upaya-upaya yang bisa em, mencegah, bukan mencegah ya, jadi memperlambat pencapaian profit ya, untuk mencapai break even atau titik ulang impas. Nah, itu bagaimana saran Ibu terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan tadi? Jadi begini ya teman-teman, saya tahu bagaimana menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berdampak positif misalnya dengan menerapkan prinsip ESG, meningkatkan biaya operasional dan perlahan penyebab peta bahkan desain tidak putar dengan disebabkan dilema bagaimana. Nah, yang pertama menurut saya harus survive dulu kalau bisnis awal, bisnis rintisan itu. Jadi
bagaimana kita tidak bisa terus idealis. Kenapa? Karena yang bisa menghidupi perusahaan kita itu adalah profit gitu. Kalau di saya itu tadi semua itu bertahap. Nggak bisa ideal nanti langsung dia dapat ESG number sekian atau bagaimana gitu. Itu nggak akan bisa seperti itu. Jadi yang pertama ya yang harus dibuat survive dulu adalah profitnya dulu. Kita punya konsep, kita punya storytelling, kita punya visi dan misi yang sustainable, yang berkelanjutan, yang memang ramah lingkungan, itu dijalankan dulu visi misi dan ya. Kemudian kita punya story dari visi misi kita apa namanya menjadi sebuah value product, sebuah value jasa yang akhirnya membuat buyer atau calon pembeli kita tertarik, kemudian dapat profit. Nah, baru kemudian secara ideal kita lengkapi tuh gitu. Apa yang menjadi tujuan utama kita? Karena percuma kalau kita mau idealis, kita menjalankan bisnis yang sangat-sangat sangat-sangat nilainya paling bagus, ESG-nya dan segala macam, tapi kita nggak profit. Bisnis kalian tuh paling cuma bertahan nggak sampai 1 tahun gitu. Jadi yang mesti dijalankan survive-nya dulu, dapat dulu. Meskipun misalnya dari 10 poin kita baru bisa ngelengkapin 3 poin. At least kita menuju ke 10 gitu. Nah, jadi kalau dari saya, saran saya sustainability-nya yang dikejar. Seperti itu. Ya. Baik, tadi saya bilang ada pertanyaan terakhir, ternyata ada yang lebih terakhir lagi. Bagaimana Ibu mau menjawabnya nih? Ada dari Aditya. Mungkin ini paling terakhir ya, paling terakhir sekali ya. Boleh ya, sedikit. Eh, apakah ada pertimbangan untuk perluasan jangkauan produk selain singkong? Oke, Nah, ada. bagaimana? Oke, karena sebenarnya ladang lima ini memang mimpinya kita itu ada apa namanya jadi number one produk gluten free dan healthy. Jadi tidak hanya singkong dan Indonesia tidak punya hanya singkong. Jadi sebenarnya in the future kita juga nggak cuma singkong, bisa saja kita gunakan seperti saya tadi bilang talas, sagu, ubi ungu, semua selama itu produk yang dihasilkan di bumi Indonesia itu akan kita kembangkan seperti itu. Doakan saja teman-teman. Amin. Terima kasih Ibu Anissa Pratiwi, luar biasa sekali pencerahan, insight-nya, informasinya ya. Terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung pada sesi kuliah tamu pada sore hari ini. Terima kasih juga buat Salep yang memfasilitasi Zoom pada hari ini. Semoga sehat-sehat selalu, sukses buat Ibu Anissa Pratiwi dengan usahanya Ladang Lima. Begitu juga teman-teman. Terima kasih. Saya Adi Waskito pamit eh, pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.